dapat kebaikan. Oh. Artinya musab itu dengan penuh kasih sayang. Sayang. Jadi kasih amplop juga lah. Kan amplop Jadi kasih sayang. Kasih juga lah amplop pada anak. Iya, kasih lah. Anak itu kalau dapat uang 10.000, senang. wah, enggak Luar biasa. Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang di bawah pohon karet. Tepatnya di samping pasar modern. Ya, sampai Seperti rekan hulu. Ini tema kita pada hari ini tentang masalah sebenarnya Muharram, bulan Muharram. bulan Muharram. Bulan Muharram tepat tanggal 9 Muharram 42 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal Masehinya tanggal 28 Agustus ya, Agustus 2020. Baik. Kita sekarang start bahas tentang masalah apa sebenarnya bulan Muharram itu, artinya apa Muharram? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah kami tumpangkan kepada pembawa acara tadi. Pembawa acara rasanya tidak ada pakai pujian tadi. Nggak ada pujian. Langsung kan kita buat saja. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dimanapun berada, saudara kami YouTuber dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Udah lama ini Ustaz ya? Udah lama satu kami minggu tak buat video, hampir 1 minggu. 1 minggu. Nah, ini baru muncul. Ya. Berbicara mengenai masalah Muharram, Muharram itu artinya adalah bulan yang diharamkan. Oh, bulan yang diharamkan. Atau disebut juga bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 sesungguhnya hitungan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan Ya. ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Tapi ada di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan atau diharamkan. Ya. Salah satunya adalah bulan Muharram. Sekarang puasa Ustaz ya. 9 Muharram. Muharram. Di bulan Muharram ini ada namanya puasa Tasu'a. Ya. Itu dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Ya. Besok boleh Ustaz? Boleh. Besok tanggal 10. Besok tanggal Asyura. 10 disebut dengan puasa Asyura. Asyura. Dalam kitab fikih Said Sabiq, Ya. tingkatan puasa Asyura itu ada 3. Ya. Ada 3. Nah, yang pertama. Yang pertama tanggal 9, 10, 11. Ya. Yang kedua tanggal 9, 10. Yang ketiga tanggal 10 saja. Oh, begitu Ustaz ya. Jadi ada 3 tingkatan. Apa keutamaannya Ustaz? Keutamaan bagi orang yang berpuasa tanggal 10 Asyura, man shoma yaumin Asyura, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, Ya. yukaffiru sanatin, maka diampunkan dosanya 1 tahun yang Tahun terlalu. Kalau tahun yang akan datang enggak? 1 tahun yang akan datang itu puasa tanggal 9 Arafah. Oh, Shoma yaumin Arafah sunnah, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Arafah, yukaffiru sanataini. 2 tahun. 2 tahun makanya Artinya 1 tahun berlalu, 1 tahun yang akan datang. kalau tanggal 10 Asyura 1 tahun yang berlalu. Jadi kalau kita terus berpuasa pada bulan itu Ustaz, tiap tahun nggak ada puasa apa kita Ustaz? Dosa kita. Artinya Gitu Ustaz. Dosanya bagaimana Mas? Fadilah, maka diampunkan dosanya, termasuk dosa kecil. Dosa kecil Ustaz ya. Kalau dosa besar Bagaimana Ustaz? Durhaka kepada ibu bapak bisa misalnya bagaimana? diampunkan dengan dosa, Syirik, dengan puasa tak bisa ditebus. Tidak bisa dengan tebus. Dosa Yang kecil Ustaz. Kemudian Ustaz, apa ada itu masalah misalnya faedahnya puasa tadi itu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW? Apa faedahnya Ustaz? Faedah manfaatnya tadi itu Ya. tadi. Oh, itu tadi. Iya, yang kita jelaskan hadis riwayat Qatadah. Apakah itu salah satu maksud saya yang dicintai oleh Rasul? Nah, itu maksud saya. Ada amalan yang dicintai Rasulullah, ada amalan sunnah, puasa sunnah, ada Ya. amalan yang dicintai Nabi dan Ya. dicintai oleh Allah. Ya. Apa Ustaz? Itu pernah sahabat Nabi bertanya langsung kepada Nabi Abdullah ibn Mas'ud, Ya. ya Rasulullah, aku ingin tahu apakah amalan yang dicintai Allah sebanyak amalan yang diajarkan kepadamu. Ya. Maka salah satu di antaranya ya ini adalah as-salatu ala waktiha. Oh ya, dulu salat pada waktunya. Tepat waktunya. Tepat waktu ya. Yang lain Ustaz?
Yang lain yang kedua birrul walidain. Berbakti kepada berbakti pada bapak. Yang ketiga jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Betul. Ini apa puasa besok pagi itu 10 Muharram? Apa pula faedahnya atau pahalanya? Pahalanya Ya. kita ulang kembali, pahala orang yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura yukaffiru sanatin, maka diampuni. Oh, sama dengan 9 tadi, Ustaz? Kalau tanggal 9 Arafah, Enggak, 9 Asyura. tanggal 9, kenapa kita berpuasa tanggal 9? Ya. Kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Oh, Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu mereka hanya berpuasa tanggal 10 Asyura saja. Oh. Lalu kata Rasulullah, tahun depan kita akan berpuasa sebelum tanggal 10 atau sudah tanggal 10. Artinya apa? Ya. Pertama, andaikan tanggal 9 itu untuk berhati-hati. Mana tahu hitungan bulan. Iya. Maka kita berpuasa tanggal 9 disebut Taswa. Kalau tanggal 11 enggak ada, Ustaz ya? 9, 10, 11. 11 apa pula itu, Ustaz? Kalau dia hanya berpuasa tanggal 10, maka mesti harus berpuasa tanggal 11. Kalau dia tanggal 9 berpuasa, tanggal 10 berpuasa, tanggal 10 kalau dia tidak berpuasa, jangan salah. Artinya 3 hari berturut-turut boleh? 3 hari boleh. Boleh. Itu tingkatan pertama dia. Wah, 9, 10, 11. Mantap. Dalam kitab fikih. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili Ya. mengatakan Ya. dalam Mazhab Syafi'i, andaikan dia berpuasa tanggal 10 Asyura, Ya. maka disunahkan dia berpuasa pada tanggal 11. Setelah tanggal 10 atau sebelum tanggal 10. Iya. Apa ada enggak persamaannya, Ustaz? Puasa ini tadi itu 3 hari berturut-turut dengan puasa Senin Kamis. Ya, kalau Senin Kamis itu dalam 1 minggu kita bisa puasa Senin Kamis. Pahalanya biasa saja. Kalau puasa Senin Kamis, kata Rasul, kenapa dia berpuasa tanggal hari Senin? Karena aku ingin berpuasa pada hari kelahiranku hari Senin ya, Mas. Yang kedua, ya, hari Senin itu hari pertama diwahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Ya. Hari Senin. Hari Senin hari lahirnya dengan wahyu turun Al-Qur'an kepada dia. Karena belum terungkap apa makna di balik hari Senin itu. Ya. Hari Kamis, aku ingin amalku diangkat pada hari itu ketika aku berpuasa. Hari Kamis. Itu. Dia meninggal pada hari Senin saja. Hari Senin. Ya, Senin meninggal. Ya. Dalam kitab Surah Nawawi hari Senin, Rabu baru dikebumikan. Kalau dalam sejarah. Senin meninggal, hari Rabu baru dikebumikan. Umur 63 tahun. 63 tahun. Ada lagi enggak, Ustaz, yang berkenaan dengan puasa tadi itu? Diberatkan kepada itu kan sunat, Ustaz. Sunnah ya? Sunnah. Puasa sunnah Rasul atau memang disunat? Disunahkan. Puasa sunnah. Sunnah itu kan artinya kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi. Oh, pekerjaannya dilakukan oleh Nabi. Terus menerus. Continue. Benar, ini luar biasa pahala. Iya. Itulah keutamaan daripada umat Nabi. Apalagi, Ustaz, contohnya, Ustaz, tentang masalah keutamaan yang dilaksanakan. Ya. Contohnya, Ustaz. Ada bulan Muharram ini juga. Ya. Kita ada di keutamanya itu adalah menyantuni anak yatim. Ya. Tanggal 10 Muharram kita sapu kepalanya. Dalam hadis Nabi, setiap za'ratin hasanah, setiap helai rambutnya itu adalah hasanah, kebaikan. Jadi menyapu kepala anak yatim, setiap helai rambut hasanah, kebaikan. Bagaimana kalau dia botak? Tapi kan itu secara biasa. Artinya dapat. Umum. Dapat. Walaupun botak. Dapat juga. Walau tidak anak itu nggak ada rambutnya. Iya. Dapat juga kita usaha. Yang penting kan niat dia kepala. Kan itu usah kepala sebenarnya mengusap saja. Kasih lamplok sekitar 100.000 atau 50.000. Dikumpulkan itu bagus, Ustaz. Bagus. Iya. Untung kita besok, Ustaz, kita buat saja. Iya. Hari ini kita mengusap kepala anak orang, mana tahu orang lain besok mengusap anak kepala kita. Anak kita kan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada MC. Oke. Kalau ada tambahan silakan. Tambahan ini mungkin sedikit saja. Ya.
Yang pertama yang kita simpulkan adalah di bulan Muharram ini berpuasa pada 9, 10, 11 lebih baik, Ustaz. Lebih abdol. Kalau nggak sanggup salah satu. Kamu juga. Yang kedua berkenaan dengan yang diperintahkan oleh Rasul tadi itu adalah mengusap kepala anak yatim. Apa namanya Ustaz? Memberikan santunan. Anak yatim. Tapi ini Ustaz, jangan sekali aja seumur hidup Ustaz. Kalau bisa sebenarnya anak yatim itu kan anak yatim piatu. Dia kemakan tiap hari. iya. Kalau paling tidak adalah pengasuhnya. Seperti panti asuhan yang di tempat kita Ustaz. Iya. Kita perlu kita jenguk. Aku besok kalau kita bikin besok Ustaz, Iya, kalau ada waktu kita ke sana berangkat tuh ke sana nengok anak yatim piatu. Yang ketiga yang terakhir Ustaz dari kita Ustaz, berbuat baik itu yang Ustaz bilang tadi itu mengusap kepala anak yatim itu adalah kebaikan. Jadi kalau nggak diusap Tak dapat kebaikan. Artinya mengusap itu dengan penuh kasih sayang. Jadi kasih amplop juga lah. Kan amplop Jadi kasih sayang. Kasih juga lah amplop pada anak. Iya, kasih lah. Anak itu kalau dapat uang 10.000, Senang. wah enggak. Luar biasa. Bagaimana kalau 20.000, 30.000? Bagi kita 30.000 itu tidak ada hasil Ustaz. Iya. Bagi dia Anak dapat seperti ini kecil-kecil. Dapat dia 10.000. Dikasihnya kawannya 5.000. Oke Ustaz, itu saja. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.